apakah Aep yang membuat skenario kemudian skenarionya diberikan pada Pak Rudiana? Artinya gini loh, pada saat Pak Rudiana kalut, anak itu apaan? Itu tuh, ya Allah Akbar. Pemirsa, Deddy Mulyadi memberikan komentar atas kesaksian palsu Dede dan Aep dalam menjerat para terpidana kasus Vina Cirebon. Dilansir dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyana Channel, terlihat Deddy Mulyadi emosional seraya memberi pesan tegas kepada Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah Eki. Deddy Mulyadi menjanjikan perspektif baru dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Diketahui, Deddy Mulyadi sudah mengawal kasus Vina Cirebon sejak awal dengan mewawancarai para pihak terkait dan juga saksi. Adapun Dede dan Aep merupakan dua orang yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu. Kedua sosok saksi inilah yang diterima kesaksiannya oleh polisi dan menjerat 8 orang terpidana dalam kasus pembunuhan Vina. 8 terpidana kasus Vina dan satunya telah bebas, yakni Saga Tatal, di mana Supriyanto, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, dan Eko Ramadhani. Dede akhirnya membongkar soal skenario Ibtu Rudiana dan Aep. Dede yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu mengaku di BAP selama 1,5 jam dan ditanyai perihal kejadian malam pembunuhan. Ini sebenarnya ingin Pak, jujur kemarin ingin nanti kecil saya jujur Pak. Namun saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak di dalam. Dan Aepnya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan Aep Pak. Soalnya kan Aep kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pernah keterangan saya kemarin di BAP itu saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat mereka. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pemirsa, informasi terkait aksi tawuran pelajar 2 sekolah terjadi di jalur Pantura Pleret dan Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon pada Kamis siang. Sejumlah pelajar saling serang menggunakan bambu, senjata tajam, bahkan hingga petasan yang mengakibatkan jalur Pantura macet. Aksi saling kejar antar pelajar dari 2 sekolah berbeda ini terjadi di jalur Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon pada Kamis siang. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, para pelajar berlarian mengejar pelajar lainnya yang kepergok akan melakukan penyerangan ke sekolah mereka. Bahkan, akibat tindakan tak terpuji dari pelajar ini, jalur Pantura Pleret sempat macet hingga ke Dawung. Tak hanya di Pleret, aksi tawuran juga terjadi pada Kamis sore di jalur Pantura Plumbon. Dalam tawuran ini terlihat jelas pelajar saling serang dengan bambu, senjata tajam, hingga petasan. Bahkan di tengah kemacetan arus terdengar berulang kali suara ledakan petasan dari pelajar yang kemudian kocar-kacir berlarian. Warga tentu saja mengaku resah dengan peristiwa tawuran yang acap kali terjadi di jam pulang sekolah hingga sore hari. Para pelajar yang diduga telah janjian menyiapkan senjata tajam hingga petasan untuk saling menyerang. Bahkan meski lalu lintas ramai, namun pelajar yang baru beberapa hari masuk sekolah ini tidak menghiraukannya. Sementara kepolisian sektor Kedawung yang mengantisipasi terjadinya tawuran menyisir jalur Pantura guna mencari pelajar yang kabur ke arah Kedawung. Belum diketahui pasti asal pelajar-pelajar tersebut, namun diduga berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Cirebon.
Beralih ke berita lainnya, pemirsa, aksi perampokan di siang bolong terjadi di sebuah agen perbankan di Kabupaten Indramayu pada Jumat siang. Pelaku yang beraksi dengan pisau lipat sempat melukai korban dengan menusuknya pada bagian leher sebelum kabur membawa uang. Warga yang mengetahui pelarian pelaku menangkapnya bersama petugas di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari tempat kejadian. Ulul, korban perampokan ini bersimpah darah pada bagian leher usai melawan perampok yang menyatroni tempat usahanya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jumat siang. Dalam rekaman video amatir warga terlihat, Ulul tampak berjalan tergopoh dengan luka tusuk di bagian leher dan meminta pertolongan warga. Agen perbankan tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pelaku yang kabur usai mengambil uang dari lokasi akhirnya diamankan oleh petugas bersama warga. Pelaku kabur ke sebuah rumah kosong yang tak jauh dari tempat kejadian. Kurang dari setengah jam usai menyatroni agen perbankan, pelaku dicekok dan langsung digelandang ke Mako Polres Indramayu. Aksi perampokan di siang bolong ini berawal saat korban tengah melakukan aktivitas di tempat usahanya seperti biasa. Pelaku yang datang dengan pisau lipatnya langsung begitu saja beraksi hingga terlihat perkelahian sebelum akhirnya menusuk korban pada bagian leher. Diduga pelaku sudah berniat melakukan pencurian karena beberapa hari terlihat di sebuah warung mengamati tempat agen perbankan tersebut. Petugas Inafis dari Satreskrim Polres Indramayu melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP awal, petugas menemukan banyaknya bercak darah hingga uang yang berserakan. Petugas akan mengecek CCTV guna memastikan pelaku beraksi seorang diri atau lebih. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Indramayu. Dan pemirsa, berita tentang pencurian kasus sepeda motor milik salah satu pegawai minimarket di Jalan Cigasong, Jatiwangi terekam CCTV pada Sabtu pagi. Dalam rekaman CCTV tersebut, pencuri berhasil membobol motor hanya dalam waktu beberapa menit saja. Aksi maling motor terekam CCTV di salah satu minimarket yang berada tepat di Jalan Cigasong, Jatiwangi pada Sabtu pagi. Diketahui motor berjenis Matic tersebut merupakan milik dari salah satu pegawai bernama Yanti Nur Hasanah. Dalam rekaman CCTV itu, dua pelaku menggunakan masker datang dari arah Jatiwangi, kemudian berhasil membobol motor sang korban yang terparkir di depan minimarket hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Korban mengungkapkan awalnya tidak sadar jika motornya telah dibawa kabur. Namun, pasca dirinya keluar hendak mengambil foto untuk kebutuhan laporan, dirinya baru menyadari jika motornya telah hilang. Pisangnya teh ya? Ke arah mana Pak? Sementara, kasus pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket tersebut kini telah ditangani Satreskrim Polsek Cigasong.